Saudari-saudara pencinta insan, inti sari sabda harian. Salam jumpa di hari ini, Selasa 25 Januari 2022. Dan pada hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Mari kita dengarkan bersama. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudari dan saudara pencinta insan yang terkasih, kisah pertobatan Paulus berawal dari pertemuannya dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Peristiwa ini dalam refleksi Paulus memberikan kepadanya pengetahuan yang benar yang datang dari Roh Allah, yakni pribadi Yesuslah sejarah keselamatan Allah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk seluruh dunia. Paulus mengalami perubahan radikal dari sebelumnya penganiaya umat Kristen menjadi seorang pewarta Injil yang ulung dalam sejarah kekristenan. Paulus percaya bahwa perubahan radikalnya ini bukan karena hasil usahanya, melainkan karena inisiatif Allah. Berkat penyelenggaraan Allah, maka Allah menjadikan Paulus sebagai alatnya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Saudari dan saudara pencinta insan, Injil Markus pada hari ini mengajak kita untuk menjadi seorang pewarta Injil. Dengan memberitakan Injil kepada semua orang di dunia, maka semua makhluk akan mendapat berkat keselamatan yang telah diberikan dan dianugerahkan Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita ketika kita sedang memberitakan Injil. Maka Injil yang kita wartakan bukan hanya kata-kata saja, melainkan adalah kuasa dari Tuhan sendiri. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Seperti Rasul Paulus yang setelah pertobatannya, ia pun berani untuk mewartakan Injil. Maka kita yang adalah para pengikut Kristus juga harus berani untuk bertobat dan mewartakan Injil di mana saja kita berada, karena Tuhan selalu menyertai kita semua.